Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian ini saya atau kita akan mengkaji tentang menentukan permasalahan penelitian. Pada bab ini kita amati atau kita kaji tentang pengertian masalah. Secara umum, masalah adalah tidak sesuainya antara sebuah harapan dengan usaha yang dilakukan atau adanya penyimpangan dalam suatu kondisi atau situasi dari batas toleransi maupun aturan yang sudah ditetapkan. Itu namanya masalah, ya. Berikutnya, bahwa masalah penelitian adalah isu yang menuntun pada keharusan berdasarkannya penelitian tersebut. Masalah ini bisa muncul dari berbagai sumber, bisa bersumber dari pengalaman yang pernah dirasakan peneliti atau kehidupan pribadi atau tempat aktivitasnya peneliti, atau informasi yang sedang diperoleh dari berbagai hal, mulai dari masyarakat, mulai dari media massa, ya. Berikutnya tentang karakter masalah. Permasalahan penelitian. Satu, masalah penelitian sebagai dasar mengapa penelitian dilakukan. Berikutnya, permasalahan dituangkan dalam latar belakang penelitian. Berikutnya, latar belakang dimulai dari hal yang bersifat umum, kemudian menuju kepada permasalahan yang spesifik. Berikutnya adalah sumber permasalahan dalam penelitian. Di sini sumber permasalahan dalam penelitian, satu, bersumber dari kehidupan sehari-hari, itu adanya penyimpangan atau pengalaman yang atau dari kenyataan. Kedua, terdapat penyimpangan antar rencana dan kenyataan. Berikutnya, yang ketiga, terdapat pengaduan dari berbagai hal, dari masyarakat atau dari para informan dan sebagainya. Adanya persaingan. Ini bisa jadikan sumber-sumber permasalahan dalam penelitian. Berikutnya, masa bersumber pada buku atau penelitian sebelumnya, penelitian terdahulu, bisa berupa jurnal, buku-buku. Untuk apa? Untuk penyempurnaan, untuk verifikasi, dan untuk pengembangan. Itu. Berikutnya, apa itu masalah? Masalah suatu penyataan yang persoalan keberadaan suatu variabel atau mempersoalkan hubungan antara variabel pada suatu fenomena. Ini syarat masalah penelitian. Satu, harus menarik. Kenapa? Bisa memotivasi kita untuk melakukan penelitian yang serius. Berikutnya, bermanfaat. Manfaat bagi masyarakat dalam skala besar, dunia atau negara atau kecil, yaitu kampus, sekolah, kelurahan atau RT RW. Berikutnya, masalah yang baru, yaitu solusi yang baru yang lebih efektif, murah, cepat, dan sebagainya. Bila dikomparasi dengan solusi yang lain, bisa juga merupakan perbaikan dari sistem dan mekanisme yang sudah ada. Berikutnya, pentingnya identifikasi masalah. Satu, kualitas penelitian ditentukan oleh kualitas masalah yang diteliti, bukan karena ketinggian teknologi
yang digunakan. Reviewer jurnal internasional menjadikan masalah penelitian sebagai parameter utama proses review. Usahakanlah memilih masalah penelitian yang orisinil, yang baru ya. Meneliti masalah yang sudah teliti, orang lain membuatnya harus melakukan komparasi dengan approach dengan orang tersebut yang telah meneliti itu. Sekarang permasalahan yang baik. Gimana permasalahan yang baik? Satu, bermanfaat. Ada manfaatnya untuk yang lain, untuk orang lain ya, misalnya. Kedua, dapat didasarkan kemampuan yang teori yang dipilih atau kemampuan teori yang dimiliki. Punya waktunya tersedia, tiga tenaga yang tersedia, pada yang tersedia. Kelima, ada faktor pendukung. Yang keenam, saya data. Yang ketujuh, tersedia izin dari pihak yang berwenang, maksudnya di tempat yang diteliti. Kalau di desa, dari ketua pasar, dari kecamatan, dari bupati, yang berkewenangan pada tempat penelitian itu. Yang ketiga, adanya faktor pendukung, tersedia data, tersedia izin dan berwenang. Nah, ini syarat penelitian atau syarat masalah penelitian. Satu, merupakan masalah yang penting. Jangan melakukan penelitian yang terhadap sesuatu yang tidak penting, nanti bisa withdraw. Punya tidak melanggar etika. Penelitian harus dilakukan dengan kejujuran, prosedur harus dijelaskan kepada objek penelitian, tidak melanggar privasi publikasi, harus dengan keseluruhan objek penelitian. Tidak boleh melakukan penipuan dalam penelitian dan pemberian data, nggak boleh. Dan maupun dari pengolahan data, nggak boleh, harus jujur ya. Berikutnya, bahwa syarat masa penelitian berikut dapat diukur. Masa penelitian beserta variabelnya harus merupakan sesuatu yang bisa diuji dan diukur secara empiris. Untuk penelitian korelasi atau antara beberapa variabel yang kita teliti juga harus diuji secara ilmiah dengan berbagai parameter. Berikutnya, bahwa dapat dirasakan khususnya yang berkaitan dengan keahlian, kesediaan data, kesediaan waktu, dan dana dari riset yang impossible. Berikutnya yang 12, beberapa kesalahan dalam memilih proses penelitian. Apa itu? Satu, masalah penelitian tidak diambil karakter masalah yang sesungguhnya. Berikutnya, bahwa permasalahan tidak akan dipecahkan tidak sesuai dengan kemampuan peneliti, baik dalam penguasaan teori waktu, tenaga, dana. Ya. Permasalahan yang akan dipecahkan tidak sesuai dengan faktor-faktor pendukung yang ada. Ini masalah juga ya. Sekarang ini masalah. Di sini kita harus paham agar penelitian dapat mengarah pada inti masalah. Sesungguhnya maka diperlukannya pembatasan penelitian sehingga penelitian yang dilakukan menjadi lebih fokus dan tajam. Ini contoh masalah pertama secara umum, dua pembahasan ketika masa inti. Demikian dapat saya sampaikan. Mohon maaf kekurangannya dan sampai ketemu lagi di program yang lain. Dari saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.